Selamat sore itu dalam bahasa Inggris apa ya? Good evening. Good evening. Iya, bukan good afternoon ya. Iya, good afternoon siang ya. Afternoon, noon itu siang, after itu setelah siang. Aku tuh masih bingung ya. Ya udah, good evening everybody. Ya, bagi yang ada di Hasta maupun yang ada di online ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau tadi kita nyanyikan nyanyian terakhir tadi jangan salah nyanyi ya. Apa tadi yang running after itu apanya? Goodness ya. Ya, jangan sampai running out ya. Ya, kebaikannya jangan sampai running out ya, tapi kebaikannya ini running after apa itu tadi? After me. Ya, jangan lepas dariku lah istilahnya begitu. Saudara yang terkasih, bicara jangan lepas dariku, kita melihat atau kita merasakan, kita mengalami bahwa Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Hari Selasa saya membagi firman Tuhan ini kepada komunitas KMKFH ya. Jumat ya. Oh, Selasa itu UK2, kalau yang Fakultas Hukum itu Jumat ya. Itu tentang pelajaran tentang bahwa Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika firman Tuhan atau ketika tema diberikan kepada saya, ketika firman itu diberikan kepada saya membaca keseluruhan, karena tema itu yang diberikan kepada saya itu satu ayat ya. Satu ayat. Mari kita buka ayatnya di dalam Matius 19 ayat 26. Ini luar biasa sekali ayat ini ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 26. Dia nggak bisa baca aja ikut membaca kok. Kita baca tiga kali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat yang terakhir, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan ini, kita begitu senang sekali, kita begitu termotivasi karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita menjadi sangat percaya bahwa di dalam Tuhan segala pergumulan kita, segala persoalan kita, ketika diperhadapkan, ketika dibawa Tuhan, ketika dibawa di hadapan Tuhan, semuanya akan beres. Saudara, ini sebenarnya sifatnya top line. Top line itu adalah berkat yang dinyatakan Tuhan kepada umatnya, atau janji berkat yang diberikan kepada umatnya untuk kita mengalami dan menikmati segala janji berkat maupun pertolongan Tuhan. Namun saudara, saya waktu itu menyatakan kepada teman-teman, nggak bahaya kasih firman Tuhan ini ke saya dan dibagikan. Karena seringkali orang memiliki pengharapan ketika baca firman Tuhan ini berhenti pada top line ini, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi orang-orang lupa dan tidak melakukan apa yang namanya bottom line-nya. Bottom line-nya itu adalah tanggung jawab untuk menikmati top line-nya. Ternyata saudara-saudara, kalau mau melakukan bottom line-nya, ternyata itu cukup berat. Ayat 16 kita akan perhatikan dengan seksama. Jadi keseluruhan kita akan pelajari firman Tuhan pada saat ini dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari
dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ternyata saudara, ada hal yang berat yang sulit dilakukan manusia, sampai-sampai di dalam cerita ini dikatakan pemuda yang kaya raya tadi akhirnya pun meninggalkan Tuhan Yesus, karena harus menjual harta bendanya ya dan mengikut Yesus. Saudara, ini tidak mudah. Tapi saudara-saudara, setidaknya firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 cara untuk kita mendapati atau mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Jadi ternyata anak muda tadi tidak jadi mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Kenapa? Karena belum sampai menikmatinya dia sudah undur. Ketika disuruh jual dia akan pergi. Saudara, sangat mudah sekali kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Namun tidak banyak dari kita atau tidak banyak dari umat Tuhan yang benar-benar pernah mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Saudara, saya nggak ada yang bawa permen di sini. Ada nggak permennya? Tak ya. Oke, minta makanan 1, Akaya Lintang. Iya, salah satu. Oh iya. Iya. Oke. Baik sekali perbuatanmu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Iya, saudara, ingredientnya di situ ada garam ya. Kalau ini makanan ini gurih salty ya. Ya, jadi ada garamnya ya. Ya, keasinan ya. Ya, salt itu garam ya. Ya, keasinan ya. Mengandung garam lah, gurih. Saudara, ini mengandung garam. Saudara, garam itu rasanya manis ya? Asin. Sudah pernah mengalami garam asin kah? Sudah. Gurih. Ada asinnya, ada garamnya. Saudara, kenapa anak saya makan ini kan enak ya. Tapi ini mungkin saya melihatnya enak, tapi kalau saya salah cara menikmatinya, saya nggak akan pernah mengalami ini enak. Misalnya, saya ambil dan saya tempel ke sini. Nggak enak. Makan asin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mengalami Tuhan, kalau kita nggak mengalami atau mengerjakan bottom line tadi, kita kan nggak mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Kadang kita tahu tapi kita salah menempatkannya, salah caranya. Kita tadi seperti makan tadi, saya tempel sini nggak akan pernah enak. Karena ini tidak ada indera pengecapnya. Tapi ketika saya masukkan di mulut saya baru merasakan itu enak. Saudara, ada 3 cara untuk mengalami kebaikan atau mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa di antara kita yang meyakini bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin? Angkat tangan. Ya. Saya pun yakin segala sesuatu atau bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Saudara, cara mengalami ketidakmustahilan Allah bagi hidup kita, yang pertama, sesuai firman Tuhan yang kita pelajari atau kita baca, itu kita akan baca ayat 17 sampai 19. Cara yang pertama adalah turuti segala perintah Allah. Atau turutilah segala perintah Allah. Ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan dikatakan sebagai berikut. Untuk mengalami hidup, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, silakan cermati firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan ini sebenarnya ini tentang apa sih? Kalau yang ini tadi, yang jangan membunuh, jangan berzina, ini tentang apa? 10? Iya, hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan. Yang penemuan tab pertama itu ya. Ya sebelum ada Galaxy, Samsung dan lain sebagainya, tab pertama itu kan itu. Punyanya Musa. Harusnya tab, aku menunggu tab Musa judulnya. Mereknya tab Musa, Moses. Iya ya? Musa ya? Iya, tabnya. Tapi itu sudah nggak A1 ya itu, karena sudah pecah ya, udah diganti. Ya itu tab 2 ya. Tab satunya udah pecah ya. udah diganti ya. Tapi sekarang tabnya di mana itu ya? Nggak ada ya. Oh iya. Haleluya. Oh iya. Oke. Saudara, kalau kita membaca ini adalah bagian dari 10 perintah Tuhan. Tapi lebih dalam lagi, 10 perintah Tuhan yang dimaksud di sini, yang dituliskan atau yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada kaitannya hubungan manusia dengan Allah loh. Di sini kan tidak dituliskan tentang hormat, jangan ada Allah lain. Nggak ada. Nggak ada ayat atau nggak ada hukum 1 sampai ke 4, nggak ada ini. Ini yang ada hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Yang ada. Kenapa dituliskan seperti itu? Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada pemuda itu bahwa kamu harus sungguh-sungguh mengasihi sesamamu, ya. Dalam hal menuruti segala perintah Allah ini dikaitkan dengan kamu harus mengasihi sesamamu. Saudara, manusia harus mengasihi sesamanya. Ini seperti firman Tuhan yang pagi tadi saya bahas, saya renungkan kepada teman-teman waktu doa keliling yang tidak keliling ya. Doa keliling yang tidak keliling. Ya, karena kita doa bersama, komitmen doa bersama di center. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini jelas sekali tentang kerinduan Allah yang dituliskan melalui Daud, di mana Allah memiliki kerinduan bahwa umat manusia harus hidup rukun. Untuk mengalami kebaikan, untuk mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan, manusia harus rukun. Ya. Cara menuruti segala perintah Allah ini bicara tentang 10 hukum Tuhan, lebih spesifik lagi tentang mengasihi sesama. Kalau ayat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini bicara tentang mengasihi atau hidup rukun. Saudara, silakan membuka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga kita baca 1 2 3. Nyanyian Sierra? 1 2 Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, melalai ke janggut, yang melalai ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Kita nyanyi yuk. Sungguh alangkah indahnya bila saudara seiwa hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ya. Harga berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jadi saudara, firman Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan sangat rindu umatnya ada kerukunan. Karena bicara dalam 10 hukum Tuhan tadi ayat 5 sampai 10 ini kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama. Dan lebih spesifik di dalam Mazmur ini bicara tentang kerukunan. Menjalankan perintah Tuhan harus dipraktekkan dengan ditunjukkan dalam mengasihi sesama. Saudara, ketika mengasihi sesama, dan di situ ada kerukunan, Allah sanggup memerintahkan berkat-Nya. Allah sanggup memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi sebuah kemungkinan. Saudara, kenapa saya cuplik ayat atau saya ambil Mazmur 133 ayat 1 sampai 3? Saudara perlu memahami bahwa Gunung Hermon dan Gunung Sion itu adalah gunung yang berbeda yang tidak berdekatan. Ya, lokasinya sangat jauh. Dan Hermon adalah terkenal dengan segala kebaikannya,
ada salju dan lain sebagainya. Ada air, cukup air sehingga banyak buah-buahan, banyak binatang yang ada di situ. Segala kebaikan ada di tempat itu. Tetapi Gunung Sion atau Bukit Sion itu tandus sekali. Dan di sini dikatakan itu seperti ilustrasi Tuhan bahwa ketika kamu hidup rukun, bahkan kebaikan dari Hermon ini bisa aku nyatakan ke Gunung Sion. Padahal itu prosesnya, perjalanannya itu kan panjang, gletser dan lain sebagainya. Biasanya gletser kalau sudah turun, yang turun aja, nggak bisa naik lagi, gitu kan. Itu digambarkan di sini, diperintahkan kebaikan di sana mengalir turun dan bisa memberkati Sion. Saudara yang terkasih, itu sebenarnya hal yang tidak mungkin. Tetapi ketika umat Tuhan hidup rukun, ya, umat Tuhan akan mengalami kuasa ketidakmustahilan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama dari firman Tuhan ini kita bisa mempelajari bahwa bagaimana kita bisa mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan adalah turuti segala perintah Allah dalam kaitannya mengasihi sesama. Bagaimana dengan kita? Sungguh-sungguhkah kita mengasihi sesama kita? Saudara, mari kita tetap mengasihi sesama kita. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengalami kuasa ketidakmustahilan Allah, yang itu adalah ikatkan hidupmu bagi Allah, bukan bagi mamon. Ini ayat 21 ya, ayat 21a, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, sebenarnya mamon itu merupakan bentuk berkat duniawi. Ya. Uang, ya, kesehatan itu berkat dalam bentuk duniawi. Uang itu sebenarnya tidak ada salahnya loh buat kita. Kita punya uang banyak pun tidak ada masalah loh. Yang salah itu kan ketika kita mencintainya. Sebab akar kejahatan ialah mencintai uang. Demikian jika kehidupan kita, hidupnya kita dipautkan di mamon, nah itulah kejahat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali saya katakan mamon ini merupakan bentuk berkat duniawi. Dalam ayat 21, Tuhan tidak pernah menyatakan melarang kita menikmati berbagai berkat di dunia ini. Entah itu kesehatan, entah itu kecerdasan, kekayaan, dan lain sebagainya. Namun Tuhan Yesus itu sering menguji kepada kita. Hatimu di mana? Ketika pemuda tadi diuji, jualah semuanya, hancur hatinya. Karena ternyata hatinya ada di hartanya. Bahkan dikatakan cukup mudah, yang sulit itu apa? Unta ya. Lebih mudah unta ya. Ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Karena unta itu kalau saya lihat kenapa dituliskan ini, sebenarnya masih ada perdebatan tentang lubang jarum ini ya. Ada perdebatan, tapi yang pasti ada sebuah gambaran itu selain pintu utama selain pintu utama itu ada pintu kecil ya untuk masuk Yerusalem itu. Sehingga unta itu biasanya kan membawa barang-barang bawaan atau membawa harta benda pemilik unta itu ya. Dan ketika unta itu mau masuk lubang kecil, jadi kayak pintu kecil gitu. Ya hanya muat unta saja, hanya bisa unta saja. Oleh karena itu barang-barangnya unta itu harus diturunkan. Jadi ketika barang-barangnya tidak diturunkan, tidak bisa. Makanya kemungkinan Yesus menggunakan ilustrasi, menggunakan itu. Jadi tinggalkanlah harta bendamu. Ya, kamu fokus aja, fokus hidupmu dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa pemuda tadi rupanya menaruh hidupnya, menggantungkan hidupnya pada harta bendanya. Ketika harta bendanya diminta dijual, hancurlah hatinya dan dia memilih pergi menjauhi Tuhan Yesus. Saudara, di sini bukan dimaksudkan bahwa Tuhan Yesus melarang kita untuk memiliki harta benda, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan pautkan hidupmu di dalam mamonmu, di dalam harta bendamu, tapi pautkan hidupmu di hadapan Tuhan atau di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan tentang apa yang ada di tanganmu, ya.
berkat yang diberikan kepada kita. Tetapi untuk apa Tuhan percayakan berkat itu di tanganmu? Tentunya sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 9 ayat 10, kita bisa melihat atau kita mengetahui bagaimana kita mengelola berkat Tuhan ya. Ini sudah pernah saya bagikan juga di dalam kesempatan belajar firman Tuhan. Ini 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Tapi seringkali kita, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, berkat kita merasa wah itu untuk kita semua. Kita habiskan buat diri kita. Padahal sebenarnya ada benih yang untuk ditabur. Saudara, ini maksudnya adalah, saya ulang lagi pada teman-teman, jika ada 10 benih yang dipercayakan pada kita, 3 untuk ditabur, 2 untuk dimakan, kan masih 3 toh. 3 ditabur menjadi 6. Dari 6 ini 2 ditabur, 2 dimakan, 4 ditabur, menjadi 8 kan yang ditabur. Misalnya buahnya satu-satu lah. Kan menjadi semakin banyak. Ini dimakan, ini ditabur, kan semakin banyak. Tapi kalau dibalik, misalnya kita diberi benih 5, 3 dimakan, 2 ditabur, ini 2 ditabur menjadi 4. 3 dimakan, ini ditabur menjadi 1. Sudah berkurang, lama-lama habis. Saudara yang terkasih, mari kita minta hikmat ya kepada Tuhan untuk minta hikmat bagaimana mengelola berkat. Dan percayalah, setiap berkat yang dipercayakan pada hidupmu itu selalu ada benih untuk ditabur. Selalu ada benih di situ untuk ditabur. Saudara, bicara tentang benih untuk ditabur, saya pernah mengalami kejadian yang sebenarnya membagongkan ya, membagongkan. Ya kalau cerita-cerita di sini tentang kebaikan Tuhan, pembangunan center sudah sering saya sampaikan dan karena teman-teman melihat sendiri. Tapi kisah ini sekitar tahun 2004 kalau nggak salah itu ya, di mana saya waktu pelayanan ke Purwantoro ya, pelayanan ke Purwantoro, saya punya uang 5.000 saja ya. Bukan punya 5.000 saja. Memang waktu itu uangnya nggak banyak, hanya 5.000. 5.000 itu sudah bisa untuk perjalanan ke Wonogiri. Ya, waktu itu that time 5. Sekarang Semarang Solo berapa naik bis? 50. Dulu masih 6,5 saya. Dulu 6,5 lah. Pernah ngalami 2,5 juga gitu. 2,5. Waktu saya SMP itu 2,5. Terus mahasiswa masih cukup murah. 6,5 paling, terus karena solar naik itu jadi 10.000 itu sudah empot-empotan. Sekarang 50 itu enteng. Ya, short story, saya hanya punya uang 5.000. Saya sengaja berangkat dini hari dari STBI jam 1 dini hari berangkat supaya saya mendapatkan kendaraan yang nyaman ya. Sebenarnya pikiran gitu. Atau supaya selain yang nyaman, karena bisa sekalian aja tidur di bis, besok pagi bisa pelayanan. Karena pagi sudah harus pelayanan. Saya sampai Solo, uang saya tinggal 5.000. Sampai Solo uang saya tinggal 5.000 dan ketika saya duduk di ruang tunggu, saya ada orang di sebelah saya itu, orangnya saya melihat itu begitu, dia panik bingung gimana gitu ya. Panik bingung. Ketika saya tanya, ternyata dia baru saja kehilangan dompetnya. Dia kehilangan dompetnya dan sama sekali nggak ada uang. Padahal dia harus perjalanan ke Karanganyar. Ya, dia harus ke Karanganyar. Dan saat itu saya pergulatan ya. Ini tak berikan ke orang itu atau buat aku bisa untuk berangkat ke pelayanan, gitu kan. Tapi saya akhirnya menimbang-nimbang dan memikirkan, pikiran saya sederhana. Oke, kalau saya berikan kepada orang ini, memang saya nggak ada uang, tapi masih ada solusi-solusi lain. Misalnya saya nunggu sampai siang, saya akan datang ke rumah, saya cari teman saya di sekitar Solo, karena waktu itu ada teman yang sudah melayani di Solo. Bayangan saya bisa minta tolong gitu kan. Akhirnya oke, saya berikan ke orang ini. Pak, ini ada sedikit uang.
ini untuk perjalanan ke Karanganyar. Saya antar dia ke bis Karanganyar. Sudah ada di situ dan saya duduk. Saya kembali ke kursi tuang tunggu itu. Terus ini bagaimana ya? Ini masih jam 1 pagi gitu kan. Aduh, repot ini. Kalau mau menunggu ke teman kan nggak mungkin dini hari juga itu kan. Dan saya pun harus jalan kaki lagi gitu kan. Wah, akhirnya saya beranikan diri, oke lah. Saya tetap harus naik bis. Ya, kalau saya diminta uang dan saya akan mengatakan saya tidak ada uang, ya nggak ada uang. Kalau saya diminta turun ya saya akan turun. Udah, pokoknya komitmen seperti itu. Kalau suruh turun, turun. Nanti nyegat lagi, pasti akan naik perjalanan lagi. Setelah itu nggak punya uang, turun, ya gitu. Wah itu kan, wah logikanya berpikir oh, bisa ini masih oke lah ya, masih oke. Benar, saya nunggu di tengah AKL Lintang. Saya menunggu di tengah terminal. Saya nunggu di tengah terminal itu dengan maksud di tengah itu kan kadang bis yang kalau bis Jakarta Wonogiri itu dia kan nggak berhenti di bis di tempat tunggu itu enggak ya. Dia lalu saja, dia lalu gitu kan. Sampai itu absen di terminal saja sambil menurunkan penumpang terus pergi lagi. Saya menunggu di situ di tengah jalan, di tengah jalurnya bis malam itu. Apapun bisnya akan saya hentikan kalau saya melihat itu bisnya jurusan akhirnya Ponorogo atau Purwantoro. Waktu itu kelihatan wah jurusannya Purwantoro, Jakarta Purwantoro. Karena saya turunnya Purwantoro waktu itu. Bisnya lewat saya hentikan. Kiri-kiri wah seperti penumpang itu aja ya, naik ya. Ketika naik wah saya sudah pemikiran saya kalau nanti saya diminta turun ya saya akan turun, Kak. Benar, ketika naik saya dengar suara malaikat. Jelas sekali malaikatnya. Tapi sayangnya malaikat itu nggak bersayap. Ya. Karena nggak ada di sekitar saya. Maksudnya saya melihat itu nggak ada malaikat bersayap yang ada di sekitar saya. Padahal saya meyakini itu malaikat. Ada suara jelas sekali itu mengatakan, Hagai. Dengar jelas sekali suaranya, jelas sekali memanggil nama saya. Hagai. Tidak berhenti di Hagai. Hagai, ngopo kowe bengi-bengin? Ngopo kowe bengi-bengin nang kene gitu kan. Kenapa kamu malam-malam di sini? Saya masih cari kan, saya langsung fokus saya kan pada penumpang kan. Penumpang pada diem-diem baik, pada keselimutan dan tidur karena bis AC eksekutif bagus lah, enak sekali pokoknya. Ternyata apa? Saya pastikan suara itu tadi, drivernya itu teman saya. Drivernya teman saya, teman STM, ya, teman STM. Saya tidak pernah tahu bahwa ada teman saya yang nyopir bis. Saya tidak pernah tahu waktu itu. Dan itu benar-benar teman saya. Dari situ saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini ternyata ada benih untuk ditabur. Saya taburkan. Dan apa yang diberikan kepada Tuhan. Kalau saya pertahankan 5.000 tadi, saya memang bisa naik bis, tapi bis ekonomi. Agak nanti, masih nunggu, masih harus tiduran di terminal. Tapi ketika saya berikan, malah Tuhan berikan eksekutif. Bisa tidur plus uang saku lagi dari teman. Gitu, pokoknya plus gitu kan. Kalau nggak percaya cobalah. Haleluya. Ya gitu teman-teman. Dari situ kelihatannya sederhana sekali, tapi sebenarnya teman-teman selalu ada benih untuk ditabur di dalam tanganmu, di dalam hidupmu. Jangan pernah teman-teman merasa bahwa ini semuanya untukku. Bahkan ini benih untuk ditabur ini tidak hanya sekedar tentang finansial ya, kecerdasanmu, ya mungkin ke depan adalah kesarjanaanmu. Taburkan untuk apa? Untuk melayani tentunya, untuk Tuhan tentunya. Dengan hal itu, Anda akan mengalami yang namanya kuasa ketidakmustahilan. Ketika kami melayani atau ketika kita melayani kan, teman-teman sudah banyak melihat kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Banyak hal yang sebenarnya mustahil, tapi dalam sekejap mata atau kadang yang tidak terprediksi tiba-tiba ada. Salah satunya di sini ya, alat-alat kita ini kan. Itu kalau kita nabung itu mungkin kapan itu bisa punya NX, punya monitor
hampir dewa lah ya. Harusnya dewa ya. Tapi titisannya dewa ini ya. Ini titisannya ya. Terus semuanya renov dan sebagainya ini Tuhan percayakan. Itu tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Diki ikut nggak waktu itu? Oh, pertama enggak. Pertama ikut Diki saya ingat waktu semua si Yosua juga ikut waktu itu waktu di mana? Di Wonorejo itu loh yang rencana mau PKBM dan masih belum jadi itu ya. Saya ngomong-ngomong sama Diki, kalau punya komputer itu berapa ya? Diki mikir ngomong waktu itu 30 atau berapa itu ya. Kok ya larang ya gitu kan. Oh 30 juta sendiri ya. Terus setelah itu pengen syuting pengen punya ini saja itu kan. Ternyata Tuhan percayakan berkatnya sebenarnya kalau dinominalkan itu kalau sesuai spek semuanya itu 100 berapa? 100-an juta lebih. Itu dalam waktunya Tuhan ini ya. Ora perlu nabung. Gitu kan. Tuhan percayakan begitu luar biasa. Saudara yang terkasih, selalu ada benih yang untuk ditabur dalam hidupmu. Entah itu finansialmu, entah itu kecerdasanmu, entah itu gelar kesarjanaanmu. Tabur untuk Tuhan. Ada bagian untuk hidupmu memang. Tapi ingatlah, selalu ada bagian untuk ditabur. Jangan lebih banyak yang dimakan daripada yang ditabur. Karena ketika benihnya kalian makan, habislah hidupmu. Gak ada pertumbuhan lain. Hati-hati menggunakan segala berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, berikanlah hidupmu bagi Allah. Yang kedua tadi kan, ikatkanlah atau tautkanlah hidupmu pada Allah, bukan pada harta bendamu. Yang ketiga, berikanlah hidupmu bagi Allah. Matius 19 ayat 21b, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Saudara, tujuan final Tuhan Yesus bagi manusia atau pemuda kaya yang ditulis dalam Matius itu adalah supaya dia datang dan mengikuti Yesus. Itu tujuan finalnya. Tapi akhirnya pemuda kaya raya tadi kan meninggalkannya gara-gara disuruh jual. Ya. Tujuan akhirnya supaya kita benar-benar mengikut Tuhan. Supaya kita mengikuti Dia. Kenapa diminta ikutilah Dia? Saudara, ini bicara tentang perlindungan, bicara tentang pencukupan. Saudara, kita bersama Tuhan. Kita benar-benar bersama Tuhan. Kita mengalami kuasa Immanuel atau Tuhan beserta kita. Kalau sudah Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ikutlah aku, ini supaya manusia mengalami kuasa Immanuel. Kuasa penyertaan Tuhan. Saudara, ketika kita disertai Tuhan, amanlah hidup kita. Kaya lintang ini dia akan sangat senang sekali kalau tidurnya disertai entah akung atau ayah atau mamanya. Karena apa? Merasa aman ya, merasa aman. Karena dia kan orang-orang visual ya, gara-gara nonton TV dan sebagainya itu yang hantu-hantu itu kan dia membayangkan bahwa ada seperti itu gitu kan. Pelan-pelan ngajarin dia bahwa kalau memang kenapa kamu mempercayai itu dan padahal kamu harusnya mempercayai sesuatu yang bisa mengalahkan itu, yaitu Tuhan. Masih bergula dengan pemikirannya. Ya oke lah anak-anak. Tapi teman-teman, ketika kita disertai Tuhan, ada damai sejahtera, ada segala pertolongan. Ikutlah aku. Tujuan final Tuhan Yesus bagi manusia adalah supaya datang dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus merupakan perjalanan bersama Yesus. Kemanapun, ini kuasa Immanuel, kuasa penyertaan. Mengikut Yesus itu merupakan komitmen memiliki hasrat yang sama dengan hasratnya Tuhan atau hasratnya Yesus bagi manusia. Apa sih hasrat terbesar Yesus bagi umat manusia? Hasrat terbesar Yesus atau hasrat terbesar Allah bagi manusia adalah keselamatan bagi manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Matius 28, 19, 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah hasrat terbesarnya, di mana tugas ini dinyatakan saat Yesus mingkrat atau naik ke surga. Jadi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berikanlah hidupmu bagi Allah. Ini juga kaitannya, kerjakanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kaitannya membagikan kabar baik bagi bangsa-bangsa.
Mengikut Yesus merupakan memiliki hasrat yang sama atau belas kasih yang sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sungguhkah kita benar-benar mengikut Yesus? Ketika kita ngomong aku mengikut Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan final task-nya, yaitu beritakanlah kabar baik bagi bangsa-bangsa. Saudara, bersediakah mengikut Yesus? Makanya waktu itu saya menyampaikan ke anak-anak pemuda itu, nggak bahaya tak? Seringkali kan firman Tuhan yang disampaikan firman Tuhan yang sifatnya top line ya. Wah, di dalam Tuhan atau di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Wah, benar. Kita bersemangat dengan itu. Tapi bottom line-nya seringkali dilalaikan. Makanya saya sampaikan, tidak bahaya tak? Kalau kamu memang mau mengalami kuasa Tuhan, ya mengalami ketidakmustahilan Tuhan, ikuti firman-Nya, ya, dengan mengasihi sesama. Dan juga selain ikuti firman-Nya, pautkan hatimu pada Tuhan dan kabarkan kabar baik, atau berikanlah hidupmu dalam artian membagi kabar baik atau mengasihi bangsa-bangsa. Mengikut Yesus merupakan jalan untuk mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan. Saudara, ada ilustrasi. Jika teman-teman kan banyak kuliah nih, ya, anggap aja ini ada penugasan ya, ada penugasan anak-anak tata boga. Jadi ada tugas akhirnya itu membuat kopi. Iya, membuat kopi. Jadi setiap bagiannya itu nilainya 10. Jadi persiapan anak-anak tata boga yang pertama itu persiapan. Ya, persiapan menyiapkan kompor dan panci untuk merebus. Wah, itu nilainya 10. Dapat nilai 10. Setelah itu memasukkan air dalam panci dan menyalakan kompor. Ya, nilainya 10. Waduh, dilakukan nilainya 10. Berikutnya memastikan mendidih, ya kan, dilihat ciri-ciri mendidih bagaimana, bergumpal-gumpal, ya. Ini sudah 10, ya, 10. Setelah itu persiapkan gelas, ya. Setelah gelas disiapkan, setelah mendidih tadi, menuangkan air panas ke cangkir dengan benar, nilainya 10. Setelah itu supaya manis, takaran gulanya yang pas, 1 cangkir kasih 2 sendok, nilainya 10. Sampai akhirnya ikan 10 bagian ya, 10 bagian dikerjakan dan 9 bagian dikerjakan semuanya, dapatnya nilai 90 ya. Tapi ternyata di dalam proses membuat kopi tadi, kopinya tidak dimasukkan. Itu nilainya 10 kalau memasukkan kopi, ya. Kira-kira ini nilainya baik, tapi ini jadi kopi enggak? Enggak. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Kita sudah berbuat baik kepada sesama, persembahan, persepuluhan, ya, doa pagi, doa syafaat dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak memberitakan Injil, itu seperti membuat kopi tadi yang justru kopinya enggak dimasukkan. Nilainya baik-baik, tapi jadi kopi enggak. Kita sebagai orang Kristen seringkali sudah cukup bangga dengan wah baik hidup kita. Tapi kita lalai, tidak memasukkan kopinya. Enggak jadi. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya wedang kopi. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Minuman kopi. Kopi hangat lah, kopi hangat. Tidak jadi kopi hangatnya. Itu yang jadi tadi hanya air gula hangat. Saudara, apakah kita mau seperti itu? Tentunya tidak. Dan kita memang tidak boleh seperti itu. Ketika kalian mau mengalami kuasa ketidakmustahilan Tuhan, yuk lakukan bagian-bagian itu tadi. Lakukan bagian-bagian tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami mengalami kuasa ketidakmustahilan. Kami meyakini bahwa di dalammu tidak ada yang mustahil. Tetapi pada saat ini kami bersyukur, Kau ajari kami untuk kami mengalami secara langsung
Engkau mengajarkan kepada kami step-stepnya. Dan terima kasih Tuhan. Dan biarlah di dalam nama-Mu kami senantiasa meninggikan Engkau. Biarlah di dalam nama-Mu kami senantiasa berseru. Karena kami selalu mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Ketika kami menghadapi pergumulan dan persoalan, Engkau hadir dan campur tangan. Ketika kami menghadapi suatu kebuntuan, Engkau hadir sebagai jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan Engkau izinkan kami, Engkau mampukan kami untuk kami dapat melaksanakan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.